papi saya itu meninggal ketika saya kelas 2 SD. Oh, masih kecil. 3 tahun kemudian mami saya meninggal. Jadi saya kelas 5 SD udah yatim piatu. Oh. Jadi saya dibesarkan oleh om tante saya. Jadi yang ke istana Hadir waktu itu? Hadir itu om saya. Om tante saya. Nggak tahunya Tuhan kasih saya jadi bintang. Tahun 8 tahun lalu. Bintang 1. Bintang 1. Ya kan? Kalau sekarang saya dapat bintang 2 melampaui cita-cita saya, tanda tangan saya itu. Bintang pelajar lah. Oh, bintang radio juga bisa ya? Bintang radio, penyanyi. Bintang film lah. Kan saya kayak Jackie Chan kan pasti. Enggak, sama Hung, Pak. Sama Hung. Ya. Dulu mungkin Jackie Chan ya. Sekarang udah ke kiri dan ke kanan. Firman Tuhan bilang. Bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya, Yunus Timotius. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius di podcast Rohani yang berasal dari Kota Bandung, Berbagi Kisah dan Kasih. Kami tidak pernah berhenti untuk mengucap syukur kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah mendukung kami dengan doa, mendukung kami dengan like, share, dan subscribe. Doa kita selalu, podcast yang kecil sederhana ini bisa menjadi berkat bagi semua penontonnya. Oke. Episode kali ini episode istimewa. Bagi saya ini sebuah kejutan bisa mengundang beliau. Bagi saya pribadi, ya, bebas dong ya. Kenapa? Karena saya tidak nyangka ketika saya hubungi beliau langsung hanya berapa jam beliau langsung jawab dengan senang hati. Wah, saya kayak anak kecil lompat-lompat di kamar. Itu saya buka pukul 12:30 malam lebih 32, lebih 33, saya buka ada jawaban, saya lihat jam 8 malam tadi dijawab. Oke, kenapa saya bisa sampai begitu rupa? Nanti penonton akan tahu, ya. Sekarang saya perkenalkan dulu siapa tamu saya di episode kali ini. Beliau adalah Irjen. Irjen itu singkatan dari Inspektur Jenderal Polisi, Bapak Dr. Andes Yehu Wangsajaya MKom, Master Komunikasi. Salah, komputer. Master Komputer. Langsung dikoreksi. Siap. Master Komputer. Saya sebutkan dengan hati-hati takut salah. Ternyata ujungnya salah juga. Tapi baiklah. Itulah beliau. Sekali lagi, Irjen Pol Dr. Andes Yehu Wangsajaya, Master Komputer. Beliau sudah hadir di studio. Dan sekarang kita ajak untuk berbincang-bincang. Siapakah beliau ini? Dan apa kesaksian di mana Tuhan dengan kasih-Nya memberikan banyak kebaikan buat beliau. Dan hari ini beliau akan bagikan itu kasih Tuhan kepada kita semua. Terima kasih Pak Yehu. Shalom. Shalom. Luar salam biasa. bersahaja. Salam bersahaja. Oke, ini nanti akan kita bahas. Kata bersahaja. Ditambah depannya Jenderal Bersahaja. Apa ini gitu ya? Makanan jenis apa ini gitu ya? Oke, Pak, untuk mempertegas. Bapak ini polisi kan? Polisi dong. Lapor, Pak. Karena lihat dari wajah, bukan wajah-wajah polisi ya. tapi pengusaha ya. Wajah pengusaha atau wajah pendeta, Pak. Tapi ternyata Bapak polisi dan sekarang juga jadi pendeta. Polisi dan pendeta. Hamba Tuhan. Hamba Tuhan lah. Oke, baik. Jadi dengan Bapak menyandang di depannya Irjen, itu berarti bintang 2. Bintang 2. Bintang 2. Itu jobnya Kapolda ya, Pak ya? Seluruh Kapolda di Indonesia bintang 2. Bintang 2 ya. Oke. Puji Tuhan. Ada seorang anak Tuhan sekarang hadir di podcast Rohani Berbagi Kisah dan Kasih yang seharusnya
Sudah jadi Kapolda ya? Dengan senang hati saya bisa. Oke. Pak, boleh cerita? Ya. Bagaimana Bapak bisa jadi polisi, Pak? Oke, sebelumnya terima kasih dulu dong ke Pak Yunus udah mau ngundang saya. Ya. Kalau Pak Yunus sukacita, saya lebih sukacita. Wow, ya, oke, terima kasih. Saya bisa berkenalan dengan Pak Yunus luar biasa loh. Wow. Ya, ternyata Pak Yunus orang yang luar biasa. Waduh. Di mata saya. Waduh, ini enggak berlebihan. Oke. Baik, para pemirsa, salam bersahaja, shalom. Saya terkenal di medsos sebagai Jenderal Bersahaja. Saya tahun 1986 lulus SMA Ciranjang. Oh, Cianjur. Cianjur. Ya, waktu itu saya nggak suka sama polisi. Ya, saya pikir hampir semua orang nggak suka polisi, ya kan? Waktu itu ya, nggak tahu sekarang. Sepertinya polisi itu pengganggu, ya kan? Orang lagi naik motor enak-enak di stop, ya kan? Ditanya ini, tanya itu, motor saya langsung dibawa ke kantor polisi, ya kan? Di situ saya kebetulan punya teman, anak seorang dan ramil, tentara ya. Waktu itu kan masih Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, belum pemisahan TNI sama Polri. Jadi saya tanya tuh teman saya, saha polisi, saha nu disieun ke polisi gitu, siapa yang ditakutin sama polisi gitu kan? Dia bilang ya bapak orang ya, kata bapaknya tentara. Ah, no benar gitu. Iya. Wah, kalau gitu saya mau berpikir, kalau gitu saya harus jadi tentara. Ya kan? Kebetulan lulus waktu itu mau lulus SMA, ada pembukaan itu Akabri, ya kan, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Bandung. Wah, saya tanya ke teman saya juga, bener nggak jalurnya? Saya kan nggak ngerti pak soal pangkat rendah tinggi, ya kan? Dia bilang betul, urang wedek daftar, kata-kata dia, saya juga mau daftar. Akhirnya saya ikut dia daftar. Berdua, ya kan? Daftarlah untuk masuk Akabri di Bandung ini gitu. Nah, singkat cerita, ternyata saya dikasih berkat sama Tuhan. Seleksi di tingkat daerah sejauh barat, saya lulus. Dikirimlah saya ke Magelang, Akademi Militer di Magelang. Jadi seluruh dari provinsi atau Kodam waktu itu daftarnya di Ajendam. Jadi semua Kodam seluruh Indonesia ngirim calon-calon taruna ini tes lah. Rupanya saya nggak dites sama Tentara Angkatan Darat, jadi 4 matra dites. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kalau daftar di masing-masing, kalau daftar di Akmil ya tesnya Akmil, kalau AAL di laut, kalau AAU di udara, kalau Akpol ya di Akpol, di polisi. Tapi waktu itu 4-4-nya saya dites singkat cerita oleh TNI Angkatan Darat, dinyatakan kamu nggak akan lulus, jantungmu lemah. Kalau jantung lemah kenapa saya udah bisa ada di Akmil, ya kan? Terus saya pikir masih ada laut sama udara lah. Tes lagi laut, paru-paru melemah. Wah, jantung, paru-paru lemah, ya kan? Nggak lulus. Masih ada udara lah terakhir ini. Saya nggak tahu ada polisi. Ya kan? Tes udara, konsentrasimu nggak bisa. Rupanya angkatan udara itu harus punya konsentrasi tajam, kuat. Kurang katanya. Aduh, gagal saya masuk. Tiga-tiganya. Nggak jadi tentara saya. Ternyata ada tes terakhir di kepolisian. Yang tesnya itu, Mbak, kebanyakan IQ. Ya kan? Jadi saya memang dipersiapkan oleh Tuhan. Apa yang dites itu setiap hari saya kerjakan. Ya sudah terbiasa ya? Terbiasa. Pertanyaan terdiri dari banyak pertanyaan. Contoh,
Ibu menyuruh Budi membeli telur, roti, dan apa. Dibekali uang 25.000. Ya kan. Harga roti berapa, harga telur berapa. Nah, ya kan. Terus dikalikan dan lain sebagainya. Jadi perkalian matematika. Puji Tuhan saya kalau matematika hitung-hitungan Oke lah. Jadi saya kalau tambah-tambahan pasti jago lah. Ya kan, kali-kalian apalagi saya jago. Bagi-bagi nggak bisa saya. Sama kurang-kurangan. Bercanda. Iya. Jadi akhirnya saya juga itu malas-malesan. Ikut tes di di polisi ini ya. Saya kerjain, orang lain belum selesai, saya udah selesai. Nggak jago. Karena ini kan kerjaan saya. Biasa, saya keluar aja. Sampai pengujinya atau pengawasnya panggil saya. Kenapa kamu udah keluar? Memang kamu udah selesai? Udah, saya bilang, udah selesai. Kamu cek lagi? Udah cek semua. Gitu. Sobo itu lah lulus gitu kan. Iya. Orang memang bukan cita-cita saya. Nothing tulus lah ya. Nothing tulus. Ya ternyata Tuhan mau saya jadi polisi. Ya. Jadi dari cerita Pak Yehu barusan ini kita dapat satu poin nih. Ya. Apapun yang kita inginkan tetap Tuhan yang memutuskan. Amin. Ya. Sebaik apapun yang kita pikirkan. Amin. Oh ini pasti baik, ini pasti baik, ini pasti baik. Ya. Tapi Tuhan yang terbaik. Amin. Oleh sebab itu, semenjak itu saya serahkan hidup saya hanya kepada Tuhan. Amin. Jadi saya nggak mau ngandelin diri saya dulu. Saya sombong, ya kan? Waktu Ngaku muda, ya? Ngaku. Saya bilang. Itu dulu. Saya bisa melakukan apapun. Sekarang saya nggak berani ngomong. Saya nggak berani sombong, nggak berani. Tambah tidak berani ya. Tambah nggak berani. Karena ada yang bilang dulu saya begini. Iya. Karena gimana? Tetap. Iya. Jadi dulu saya sombong, Iya. tapi sekarang tidak berani Tidak lagi berani sombong. saya. Jadi dengan adanya kejadian bahwa ternyata ingin ke tentara, Malah Tuhan jadikan saya polisi. Anggota Polri. Sesuatu yang dimulai tadi dengan kesel, Kehel. justru itu yang luar biasa ya. Kadang-kadang Tuhan memberikan kita jalan kepada hal-hal yang kita nggak suka. Ya, betul. Tapi justru di situ Tuhan buktikan bahwa di tempat yang kamu nggak suka aja kamu bisa berhasil, apalagi tempat yang suka. Tapi semua itu bukan karena kita. Betul. Karena Tuhan. Karena Tuhan. Oke. Yang ngatur. Jadi akhirnya masuklah ke Akpol. Jadi taruna di sana. Ya, 3 bulan saya di basis di Akmil. Kemudian setelah itu dibawa ke Semarang. Karena kampusnya Akademi Kepolisian di Semarang. Oke. 3 tahun ya waktu itu ya? Saya kebetulan kena program 3 tahun. Program 31. 3 tahun taruna, 1 tahun jadi perwira siswa. Pasis. Oke, dan lulus dilantik dengan pangkat Letnan 2. Letnan 2 tahun 1989. 89. Oke. Dimulailah ini polisi Yehu. Tapi tetap ini matanya sipit nih. Iya. Matanya sipit. Iya. Dari dulu sampai sekarang tetap sipit. Ya. Kan sudah jadi polisi, biasanya kan melotot. Tambah kumis. Kita memang bawaan orok. Oke, tapi untuk mempertegas. Ya. Mata sipit ini betul-betul bahwa Bapak adalah Tionghoa. Iya. Tionghoa. Iya. Betul. Saya suku saya Tionghoa. Tionghoa. Jadi sedikit sekali kan yang berani gitu ya. Bapak sih bukan diawali oleh keberanian ya, keterpaksaan ya. Dari suku Tionghoa yang masuk ke polisi itu sedikit ya Pak ya? Sedikit, tapi ada. Ada. Dan dari sekian sedikitnya, bukan sekian banyaknya, dari sekian yang sedikit itu, ini informasi yang saya minta dari Pak Yehu. Yang bisa mencapai bintang 2 itu lebih sedikit lagi, betul? Kayaknya cuma saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Bukan karena kuat dan gagah saya. Bukan karena kuat dan gagah, tapi itu penonton. karena berkat itu. Ya, ini ditonton oleh sekian banyak orang ya. Saya nggak tahu ratusan, ribuan atau berapa banyak. Jutaan lah. Jutaan ya. Ini nubuat lu buat. Harus. Bahwa pencapaian dari Irjen
Pol Dr. Andes Yehu Wangsajaya M.Com menjadi bintang 2 itu bukan karena hebatnya dia, tapi semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Ya. Dan kalau ini dalam sejarah tercatat, ini adalah orang Tionghoa pertama yang mencapai pangkat itu, kita bersyukur. Ya. Nah, oke. Tadi sudah jelas, Bapak dari Cianjur, Ciranjang, itu dekat dengan Palalangon ya Pak ya? Dekat Palalangon. Itu sebagai daerah yang banyak gereja. Ya. Oke, kemudian saya dapat informasi setelah saya tanyakan Bapak adalah keturunan Tionghoa. Ya. Oke. Dan satu lagi saya mau konfirmasi Pak. Bapak aktif dalam pelayanan dan sekarang menjadi pastor, jadi pendeta. Ya. Betul? Betul. Oke, di mana? Saya berjemaat di GBI Glow di Tamres. Jadi Tamrin Residen. Tamres itu. Residen. Tamrin Residen. Tapi saya menjadi pastor untuk semua gereja lah. Gitu ya. Itu hanya organisasi ya. Iya, itu organisasi. Tapi pelayanannya di mana saja. Di mana saja. Jadi Pak, setelah podcast ini nanti kalau banyak undangan itu jangan salahkan saya Pak ya. Siapa takut? Nanti ya habis kami tahunya dari podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Iya. Apalagi Pak Inus tanya, Pak kalau diundang oleh gereja bersedia nggak Pak? Jawabannya apa Pak? Siapa takut? Siapa takut. Jadi ya silakan ya gereja-gereja mau mengundang beliau. Walaupun sampai hari ini beliau masih polisi aktif ya. Jadi kita harus tahu diri lah. Ya, undang hanya pada hari Minggu ya Pak ya. Jadi kadang orang nggak berani ngundang saya karena bayarannya gede kalau jenderal. Kalau jenderal katanya. Iya betul. Pak Yunus saya bayarnya mahal kan. Aduh, saya juga tadi mikir-mikir kan. Begitu saya dikirimin gitu ya. Iya. Yunus undang aja nih. Ya. Tapi dalam hati saya waktu itu. Iya. Saya harus bayar berapa ya? Atau yang kedua. Enggak lah ini kan hamba Tuhan. Tapi saya harus kasih apa nanti bulannya gitu ya. Tapi penonton tadi ketika kami sebelum syuting kami sempat makan siang dulu bersama-sama dan kemudian deal. Tidak ada bayar-bayaran. Nanti diperiksa KPK. Iya, jadi itu gratifikasi. Betul, malahan kalau saya berani ngotot ngasih. Saya bisa masalah nanti ya. Oke, jadi mengundang beliau murni sebagai hamba Tuhan. Amin. Sebab sebagai hamba Tuhan upahmu besar di surga. Biar Tuhan aja yang dan dicukupkan di bumi. Enggak. Iya kan? Ditabung di surga ya. Betul. Oke. Jadi Bapak di Glow Pak Gilbert ya? Pak Gilbert. Oke, baik. Secara organisasi Bapak menjadi pastor di sana ya. Oke, tapi siap melayani se-Indonesia. Bahkan yang nontonnya dari Amerika pun kalau mengundang boleh-boleh aja ya. Boleh saja. Nanti ajak saya Pak ya. Oke Pak. Dalam perjalanan Bapak dilantik menjadi pertama waktu itu Letnan 2. Sekarang jadi Ibda. Nah, apa yang ada pada pikiran dan perasaan Pak Yehu pada saat pelantikan? Biasanya oleh Presiden. Iya. Waktu itu berarti zaman Presiden Soeharto. Pak Soeharto. Masih zaman Pak Soeharto. Oke. Apa yang Bapak pikirkan dan rasakan? Karena keluarga kan hadir. Iya. Apa Pak yang Bapak pikirkan dan rasakan waktu dilantik itu? Iya. Sebelumnya saya mau sampaikan bahwa papi saya itu meninggal ketika saya kelas 2 SD. Oh, masih kecil. 3 tahun kemudian mami saya meninggal. Jadi saya kelas 5 SD udah yatim piatu. Jadi saya dibesarkan oleh om tante saya. Jadi yang ke istana hadir itu om saya. Ini lebih dramatis lagi nih. Ya. Jadi saya tentunya bangga lah. Bisa menginjakkan kaki di istana karena zaman dulu kan istana itu menjadi tempat yang luar biasa eksklusif ya. Kecuali waktu zaman Gus Dur ya. Iya. Zaman Gus Dur dibuka. Kan untuk umum. Karena istana rakyat kan. Jadi kita bisa masuk situ dan dilantik langsung oleh Bapak Presiden Soeharto.
kebanggaannya luar biasa, ya kan. Secara umum semua mengalami hal itu. Saya pikir bukan saya aja. Iya. 660 kawan-kawan saya, angkatan 1989 dari semua matra, TNI AD, Laut, Udara, dan Polri, bangga pasti. Walaupun dia ada anak-anak jenderal juga, ada anak tentara Polri juga. Iya. Tapi saya sebagai orang yang ya dari kampung ya, Ciranjang, tentu nggak kepikir tuh bisa nginjek. Jangan-jangan ada yang nggak tahu ya Ciranjang itu di mana? Tapi ada kok di peta. Ada ya. Apalagi di petanya Allah. Iya. Palalangon. Palalangon ini suatu daerah yang istimewa. Iya. Bisa cerita Pak? Apa yang ada apa? Ini sedikit nyimpang. Iya. Palalangon itu apa? Palalangon itu suatu desa yang tentunya orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat mau tahu. Apalagi orang Jawa Kristen. Barat suku Sunda ya. Di Jawa Barat itu suku Sunda kan. Kebanyakan kan Muslim. Tapi termasuk Cianjur, Ciranjang dan sekitarnya ya. Banyak kecamatan. Ciranjang itu kecamatan. Nah di Palalangon itu desanya Ciranjang, kecamatan Ciranjang. Nah itu waktu saya di sana tinggal itu belum ada Cirata. Kalau sekarang udah ada bendungan Cirata kan. Iya. Waduk Cirata ya. Itu hampir 90% Nasrani. Kristen. Orang Sunda itu asli. Anugerah Tuhan. Ya, dan itu guru saya di situ ada Pamakasan. Teman-teman saya sampai sekarang juga baik yang perempuan maupun yang laki-laki ada. Itu karena Ciranjang itu SMA-nya cuma satu, SMA negeri satu Ciranjang. Nggak ada SMA negeri Ciranjang, nggak ada lagi zaman saya itu. Satu-satunya. Jadi kita kumpul di sana. Dan di situ Ciranjang itu menunjukkan toleransi yang luar biasa, ya kan? Makanya dan ramilnya waktu itu ada seorang suku dari Batak, Pasaragi, ya kan? Kami pernah melakukan kegiatan itu berbarengan. Jadi berbarengan maksudnya apa? Waktu itu kalau nggak salah Maulid Nabi, ya kan? Muhammad dan itu Natal berbarengan. Waktunya ya. Waktunya berbarengan. Dan kita semua kumpul di aula merayakan kegiatan sama. Maulid dan Natal. Ya kan? Yang pertama Gema Suci Ilahi, pembacaan ayat Al-Quran. Penterjemahannya. Setelah itu nyanyikan lagu Malam Kudus. Iya kan? Dan itu nggak ada masalah. Iya. Jadi memang saya dibentuk di suatu tempat yang toleransinya tinggi. Sekali. Itulah masa remajanya Pak Yehu ya? Iya. Jadi saling menghormati. Tahun 1983, 84, 85, 86. Saya ada di situ. Jadi ketika nanti Tuhan bawa menjadi anggota polisi, ya. Jadi nasionalis dan religius itu sudah bukan hal yang baru. Iya, karena ditanyakan. Jadi kita waktu dites ada namanya tes mental ideologi. Jadi panitia ingin mengetahui bagaimana pandangan calon-calon perwiranya ABRI ini dengan perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa. Ya diuji kan? Di situ ya? Diuji. Bagaimana pendapatmu? Ya. Saya ceritakan apa aja adanya. Karena hidupnya memang hidupnya seperti itu. Jadi nggak mengada-ada. Demi lulus, bikin aja yang bagus-bagus. Ya. Wah ini supaya jadi kelihatannya Pancasilais. Enggak. Memang kita seperti itu. Ciranjang itu zaman saya dulu. Oke, baik. Jadi ketika Bapak dilantik dengan perasaan yang ya bangga, bersyukur ya. Kepikir nggak Pak? Dari dilantik menjadi dari Letnan 2 saya akan jadi jenderal gitu. Itu terpikir nggak waktu dilantik itu Pak? Kemarin saya diundang Zoom oleh kelompok di Lumajang, Zoom ya.
kebetulan dia ngundang saya pas saya promosi jadi bintang 2. Terus mereka tanya apa temanya, saya bilang promosi aja. Di situ saya buka. Saya ketika tanda tangan ijazah SD saya, kan Ya, di semua tangan harus tuh, ada tangan. itu di titik J-nya saya rubah jadi bintang. Terus saya buktiin tuh waktu khotbah, ya kan? Waktu SMP saya kasih bintang lagi Di tanda tangan. di tanda tangan ijazah saya. Pen gitu ya. Iya. SMA gitu juga saya kasih tanda tangan. Artinya sejak SD saya udah cita-cita pengen jadi bintang. Tapi saya nggak kepikir Kepolisinya. bintang pangkat. Oh, Saya nggak ngerti. jadi bintang itu bukan mengarah kepada bintang sebagai pangkat. Enggak. Jenderal maksudnya. Enggak. Enggak. Jadi bintang apa? Bintang pelajar lah. Oh, bintang radio juga bisa Bintang ya. radio, penyanyi, bintang film lah. Kan saya kayak Jackie Chan kan pasti. Sama Hong, Pak. Sama. Sama Hong. Ya. Dulu mungkin Jackie Chan ya. Sekarang udah ke kiri dan ke kanan. Firman Tuhan bilang. Oke, jadi bintang ya. Bintang. Ternyata Di Tuhan bidang apapun harus bintang terbaik. bintang. Ya kan waktu itu kan. Nggak taunya Tuhan kasih saya jadi bintang. Tahun 8 tahun lalu. Bintang 1. Bintang 1. Ya kan? Kalau sekarang saya dapat bintang 2 melampaui cita-cita saya, tanda tangan saya itu. Makanya kadang-kadang teman saya bilang, kenapa pas saya buktiin nih bintang-bintang, semua jemaat teman-teman, kenapa Pak ya waktu itu nggak tulis bintang 4? Nggak tahu ya waktu Nggak itu ya. tahu bahwa ada jenderal itu bintang 4 dan lain sebagainya. Nggak ada cita-cita. Cita-citanya kan jadi bintang aja. Asal jangan bintang 7 ya Pak ya. Jangan bintang 7 sakit kepala. Oke, jadi mirip dengan saya. Saya sejak SMP saya udah bikin nama saya itu di belakangnya selalu ada SH. Oh gitu. Ya, di buku tulis kan, kan selalu dibikin nama kan. Saya selalu bikin SH. Dan ketika saya lulus SMA saya nggak pernah lagi bingung mau masuk fakultas apa, tes di mana, enggak. Langsung ke SA. Fakultas hukum. Betul. Jadi poinnya adalah mulai dari awal memang kita sudah harus punya cita-cita. Walaupun tadi selebihnya kita serahkan dalam tangan Tuhan. Ya, itu dream, vision itu dilakukan oleh seorang bernama Yosef. Ya kan? Anak putranya Yakub. Ya kan? Dia bermimpi bagaimana matahari, bulan, bintang menyembah dia. Dia bermimpi bagaimana padi semua berkat-berkatnya menyembah dia, ya kan? 11 suku menyembah dia. Dan dia ceritakan itu, memang mimpi, dream, vision itu harus disampaikan. Walaupun resikonya dibilang orang sombong dan gila. Dan Yosef dibilang seperti itu kan. Ya kan? Dan akhirnya bapaknya juga bilang, masa orang tuamu juga harus menyembah orang engkau? betul. Tapi kejadian kan? Kejadian, ya kan? Sebagai raja muda. Dan semua dunia menyembah dia. Jadi tidak salah kalau kita semua anak-anak Tuhan semua punya mimpi. Betul. Tapi yang paling bagus kalau mimpi itu memang kita minta Tuhan mimpi apa ini? Tuhan yang memberikan impian itu kan, dan kita laksanakan. Amin. Jadilah kita bintang. Betul. Itu yang semuanya terbaik. Betul. Karena Tuhan memang harus jadi bintang di mana saja Tuhan tempatkan ya. Amin. Oke. Jadi sejak jadi Letnan 2 Bapak bertugas kemana saja, di mana saja, dan jadi apa aja? Saya pertama tugas, saya berdoa sama Tuhan. Jadi waktu saya di akademi kepolisian, saya ini ternyata waktu di Ciranjang saya merasa ranking 1 terus, ya kan? Jadi orang pinter terus. Tapi ketika kita udah bergabung seluruh Indonesia, jago-jago juga semua kan, pinter-pinter semua. Ternyata saya nggak ada apa-apanya juga, ya kan? Ya saya ada di tengah-tengah lah. Iya. Jadi saya waktu itu ranking saya 92. Dari 300-an orang. Di atas inilah ya. 100 besar lah kan? 100 besar.
dan 90-an itu ranking. Jadi ranking itu dia yang akan menentukan penempatan. Jadi 1 sampai 10 itu di Polda Metro Jaya. Dekat Monas ya. Ring 1. Ring 1 ya. Kalau saya 90 itu Kasselteng. Polda Kasselteng. Waktu itu masih gabung. Selatan dan Tengah. Ya, Kalimantan Selatan dan Tengah. Poldanya juga masih bintang 1 waktu itu. Jadi saya tipe B ya? Ya, saya ditempatkan di Polda Kalimantan Selatan Tengah. Karena saya beragama Kristen, saya dikirim ke Kalimantan Tengah. Karena Kalimantan Selatan kan kebanyakan Muslim. Terkenal dengan Serambi Mekah kan. Kemudian saya ditempatkan di Kalimantan Tengah di Polres Kapuas. Jadi disitulah saya bisa bertemu juga dengan yang seorang wanita yang akhirnya jadi istri saya. Mantan pacar ya? Jadi lucunya jabatan saya pertama semua pasti jadi pamapta namanya. Perwira siaga. Ya kan? Perwira samapta. Artinya dia siaga lah. Setelah itu saya jadi Kasat Sabara, setelah itu dia Kasat Lantas. Kenapa lucu? Karena di Polres Kapuas itu zaman 1990, 91 itu mobil aja sama jari tangan saya lebih banyak jari tangan saya. Mobil ya. Berarti minim ya? Minim. Kenapa? Karena memang dikelilingi oleh sungai Kapuas. Jadi banyaknya kapal ya? Oh iya, luas semua. Sungainya bukan kayak sungai Cisadane atau sungai kecil ya, Citarum bukan. Mungkin 3 kali sungai Citarum luasnya, apa lebarnya ya. Jadi nggak laku tuh. Mobil ya? Jadi kalau ada yang bilang saya, oh dulu kan waktu Kasat Lantas banyak yang bikin SIM, terus nembak pungli dari SIM. Nggak ada. Regeden dia yang basah. Iya, nggak ada. Ngapain? Karena SIM-nya nggak ada gunanya. Jadi nggak ada yang bikin SIM. Paling bisa sebulan itu 10. Perpanjangan atau pembuatan baru Iya. ya? Sampai Kapolres saya ada yang baru datang. Dia mencurigai saya. Karena kok sedikit sekali ini. Kenapa? Saya udah jelaskan di sini itu Pak, mobil aja yang ada cuma pejabat-pejabat aja, ya kan? Motor aja, sepeda motor ya nggak ada. Kebanyakan tuh kelotok, ya kan? Ya, perahu-perahu banyak. Karena transportasinya lebih banyak air. Di air. Jadi saya nggak ngerti itu gimana ngurus SIM, STNK, bayar terima uang dari mana itu saya nggak ngerti. Ya, saya sangat tidak mengerti. Jadi dari Kalimantan Selatan Tengah? Dari itu saya sekolah PTIK. Ambil Dr. Andes. Untuk S1. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Ada yang plesetkan? Apa itu? Perguruan Tinggi Ilmu Kejahatan. Itu Cipinang. Cipinang. PTIK juga. Iya, masuk ke sana makin pintar. Iya. Tindak kriminalnya. Iya. Makanya kepolisian harus tambah lebih pintar dari penjahat. Iya, jangan kalah ya. Iya. Jadi akhirnya 2 tahun saya ternyata ini memang langkah-langkah Tuhan. Karena saya waktu S1 itu saya masih jadi mahasiswa bareng satu kelas dengan Pak Tito Karnavian. Satu lifting PTIK-nya. PTIK-nya. Iya. Oh, tapi kalau di kalau di Akpolnya beda ya? Beda jauh. Beliau 87, saya 89. Oke, 2 tahun cuma. 3 tahun. 3 tahun. Tapi waktu PTIK-nya satu lifting. Satu angkatan. Satu angkatan. Dan banyak kalau saya sebutin satu persatu itu setelah berapa puluh tahun semuanya jadi jenderal hampir. Itu PTIK angkatan 31. 31. Semuanya hampir jadi jenderal semuanya. Oke, minimal mungkin jadi Kapolda semua ya. Kalau untuk angkatan itu ya. Kapolda Sumut yang itu yang 31 yang namanya Paulus Waterpauw. Kamu mantan Kapolda Papua? Ya, beliau kan pernah jadi Sumut. Ya.
diganti oleh Martuani Sormin. Ya. Kan? Itu 31. Semua PTIK-nya. satu angkatan. Satu angkatan. Oh. Jadi kalau saya sebutin Kapolda, hampir semuanya 31 itu kuasai Kapolda. Ya kan? Apalagi waktu Pak Tito jadi Kapolri pasti nunjuk semuanya. Jadi, nah, disitulah saya bisa naik bintang 1 juga. Oh, jadi gini, Bapak pernah jadi Kapolda? Belum pernah. Belum. Tapi itu temannya Kapolda semua loh. Iya. Betul ya? Betul. Iya, dia bukan Kapolda, tapi temannya Kapolda semua gitu ya. Teman saja Kapolda semua. Oke, baik. Berapa daerah yang sudah Bapak pernah dinas di Indonesia ini? Saya habis PTIK, saya ke Sumatera Utara, ke Polda Sumatera Utara. Ke Polda. Tugas di Polda Sumatera Utara. Poldasu. Saya dikirim lulus ke Polda Sumatera Utara. Itu sudah pangkat apa waktu itu? Masih Ibtu. Oh. Ya, saya baru naik 1 ya dari. Ya, jadi saya masuk PTIK paling junior. Jadi waktu itu 92 itu saya masuk itu 94. Tapi 92 itu pertama kali SIM dikomputerisasi. Saya belajar itu tentang komputer. Kalau tidak salah dulu pemerakarsanya itu Pak Medelu kah? Maijen Medelu tentang SIM atau tentang BPKB waktu itu ya? Pak Medelu itu dosen kita di PTIK. Di PTIK. Beliau memang pakar lalu lintas karena dia sekolahnya di luar negeri. Lalu lintas. Oh, oke. Terus? Jadi waktu itu memang mau nggak mau ya kita negara kita harus modernisasi. Iya. Waktu itu dibentuklah pertama kali komputerisasi SIM. Kami semua dilatih tahun 92. Dan kami dikasih sertifikat pelatihannya. Disitulah saya jatuh cinta sama komputer. Ya kan? 93 saya pulang ke Kalimantan, saya kursus The Best 3. Kursus The Best 3 itu pemrograman database, ya kan? The Best 3 plus The Best 3 plus saya kursus. Kemudian istri saya sekolah, calon istri itu pacar saya sekolah ngambil komputer Jakarta. Di Jakarta. Ketemu. Makanya kita istri saya di komputer, saya suka komputer, nyambung. Jadi memang tulang rusuk nggak akan jauh. Iya, pasti ketemu seperti ya. itu. Dan saya di mahasiswa PTIK termasuk orang yang bisa komputer. Dulu kan masih melek komputer. Kan dulu kita bukan kayak Microsoft gitu. PS5, WS6, Lotus, ya kan? Di base. Iya, The Best. Kan dimasukkan dulu, ya kan, betul. Baru kita masukkan lagi WS kan. Bukan disk ya, tapi apa itu ya, yang kotak 4 itu ya. Iya. Jadul. Iya. Floppy disk namanya. Iya. Kemudian saya disket. Belum. Bukan habis disket. itu baru floppy disk. Gitu ya. Ya. Oke. Setelah itu baru disket. Di situ saya salah satu mungkin yang bisa itu hanya mahasiswa yang bisa komputer itu paling 5 orang lah. Salah satunya saya, ya kan. Jadi saya di situ jadi sekretarisnya angkatan senat lah, sekretaris senat. Jadi saya gali betul sampai saya di Polda Sumut. Yang bisa komputer itu kan di sana jarang juga. Dan saya di Polda Sumut ditempatinnya di Tapanuli Selatan. Oh, tahu Bapak kan? Tahu. Berapa jam dari Medan? 9 jam. Ke Sibolga dulu ya? Enggak. Langsung. Ya kan? Tapanuli Selatan bukan ke Sibolga dulu Taput ya? dulu. Taput. Tapanuli Utara. Taput baru Sibolga. Taksel. Enggak, kalau Sibolga kan belok kanan. Ini kita lurus ke arah Padang. Oh, ya kan? Penyambungan di sana ya? Penyambungan, penyambungan. Ya, oke. Jadi situ saya bawa ilmu komputer saya. Berguna sekali dong. Saya bikin bingung lah. Tapi itu membantu.
Kita paling cepat semua dataan semua Polres yang paling cepat ya kita. Padahal di selatan ujung-ujung 9 jam dari Medan. Berbatasan dengan Sumatera Barat. Ya. Akhirnya saya disayang sama Kapolres saya, Pak Busri Jaran. Karena memang dari Polres yang maju komputernya salah satunya ya kita. Yang lainnya masih gaptek. Ya kan? Oke. Nah di situ saya menikah. Ya kan? Tahun 97. 96. 96 lulus. 96-nya menikah. Terus 97 saya pindah ke Medan. Karena istri saya mau melahirkan anak saya yang pertama. Ya kan? Saya bilang gini, Pak. Saya minta pindah. Karena saya lihat waktu pemeriksaan kandungan istri saya, ada dokter kandungan di Tapsel waktu itu. Udah kakek-kakek. Oh, Dokpol ya? Hah? Dokpol. Kedokteran polisian. Bukan. Di luar itu? Kandungan, dokter kandungan. Tapi udah tua kan. Itu dekat di Tapsel, jauh sekali. Was-was juga ya? Iya. Kenapa was-wasnya? Nggak ada pakai USG dia. Oh. Bapak tahu tuh. Iya, pakai teropong ini. Pakai teropong di pakai kupingnya didengar. Iya. Wah ini bapak ini udah tua apa masih dengar kan? Akurat nggak gitu? Akurat nggak? Langsung saya datangin bagian komandan kadit personil waktu itu, kepala direktorat personil. Mohon izin bapak, saya bukan lancang. Kebetulan istri saya mau melahirkan. Bapak tahu nggak bahwa di Tapsel itu dokternya pakai kaget dia. Masa Dinda? Iya, betul. Saya bilang itu komandan. Tapi gimana ya? Nggak ada jabatan enak di sini, ya kan? Karena dia lihat bahwa saya memang potensi kan. Iya. Karena saya bisa komputer. Nggak apa-apa saya bilang. Saya nggak cari jabatan, nggak cari macam-macam. Yang penting keamanan dulu ya. Yang penting anak saya lahir di Medan. Akhirnya dipindah saya ke Medan dan anak saya lahir di Medan. Yang pertama itu, ya. Sekarang udah usia berapa dia? 27. 27. Ya. Namanya? Yosia. Ya. Oke. Kemudian di sana saya jadi Wakasat Lantas Poltabes Medan. Ada hal yang membuat hidup saya berubah ketika ada seorang mahasiswa minta tolong datang ke ruangan saya. Kata dia, Pak, saya dinyatakan oleh anak buah Bapak tidak bisa memiliki SIM. Divonis begitu? Karena gagal 3 kali ujian teori. Ujian teori belum praktek udah gagal 3 kali. Memang menurut aturan kalau 3 kali gagal nggak boleh dikasih SIM. Selamanya? Selamanya. Wow. Ya kan? 3 kali udah dikasih kesempatan. Padahal mengendarai itu kan bukan hanya gara-gara teori doang. Iya. Tapi kan saya cek bener nggak, ya kan? Saya cek dulu kan masih manual itu, masih dibolong-bolongin kayak kan multiple choice kan jawabannya. Kunci jawabannya kan dibolong-bolongin plastik, ditempel kan? Ya, kelihatan mana yang benar mana salah. Saya bilang jawaban mereka 3-tiganya dikasih di saya. Mana kunci jawabannya? Saya lulus. Oh, ada sesuatu berarti. Betul. Kedua lulus. Ketiga lulus dia. 3 kali lulus harusnya ya. Iya. Kenapa tidak? Lulus saya bilang tanya. Diam semua anggota saya itu. Coba yang lulus saya bilang angkat. Ketahuan sama saya. Ada lampiran ya. Ya. Wah, saya marah besar. Ya kan? Saya gamparin itu. Memalukan. Langsung saya ngadep. Saya waktu itu Wakasat, wakil kepala satuan. Saya langsung menghadap kasatnya, senior saya. Gang, saya bilang, ini gini. Terus solusinya apa kata dia? Kita harus bikin komputerisasi ujian teori SIM. Ya kan? Jadi menjawabnya langsung di komputer ya? Jawab di komputer, yang nilai komputer.
Ya kan, fair. Mana bisa mesin diajak kerjasama ya? Nah, akhirnya jalan itu. Jalan. Karena itu terkenal saya. Karena itu pertama kali di Indonesia. Saya terkenal sampai ke telinga salah satu jenderal bintang 1 di SDM Mabes Polri. Biro SDM. Di SSDM waktu itu. Saya ditelepon, diminta saya, mau nggak kamu saya tarik. Kebetulan kita lagi bangun komputerisasi ini personil Polri. Saya pikir saya juga pengen deket Monas. Ya kan? Itu melambai-lambai ya, melambai ya, manggil-manggil ya. Jadi saya pindah saya langsung seminggu keluar pindah saya. Udah kompol waktu itu, naik kompol saya. Karena kasat itu udah AKBP ya. Kasetnya kompol. Kasatnya kompol. Saya kapten. saya AKP. AKP kapten. Kemudian saya kompol, pindah. Saya bertemu dengan almarhum senior saya angkatan 78. Agus Dwianto beliau namanya. Sedang membangun itu kompetensi personil. Di situ kita bisa menemukan NRP ganda 11.000. Wow, banyak itu ya. Banyak. Padahal kalau manual ya kan nggak akurat. Iya, padahal anggota Polri sendiri seluruh Indonesia berapa ya? Waktu itu mungkin masih ratusan ribu lah, tapi kurang lebih masih bisa 100-200 ribu. Ya kan? 11.000 itu kurang dari 10% kan? Iya banyak. Dan saya berhasil. Kita udah sebar ke seluruh Polda se-Indonesia. Kemudian saya dipindah ke Polda Metro Jaya. Ya. Jadi saya Kasat Lantas. Di Jakarta Pusat. Jakpus. Lebih dekat lagi sama Monas. Iya, betul. Depan mata ya. Iya. Tidak terasa, podcast Berbagi Kisah dan Kasih akan berulang tahun yang pertama. Karena itu, kami mempersiapkan sebuah edisi atau episode khusus. Akan ditayangkan pada tanggal 18 Juni 2025. Sekali lagi, akan ditayangkan tanggal 18 Juni 2025. Episode khusus podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.